Kemampuan untuk menikmati humor hanya mungkin dilakukan oleh orang yang rendah hati. Orang yang memiliki kemampuan untuk tidak menciptakan standar tertentu, untuk tidak terlalu ingin dihargai, disukai, dilihat sebagai orang yang berwibawa, tak tersentuh, atau dianggap terlalu serius. Orang yang mampu menikmati humor umumnya mampu mentertawakan juga dirinya sendiri, kesalahan-kesalahannya sendiri. Look at this dude. Maka di dalam tulisan Paus, God is Young juga disebut juga bahwa hanya orang yang rendah hati dan memiliki cinta kasih bisa menikmati humor. Orang-orang yang seringkali merasa dirinya harus dihormati atau merasa lebih karena apapun yang ia lakukan, tradisi-tradisi yang ia lakukan, kepandaiannya, wibawanya, otoritasnya seringkali tidak mampu untuk keluar dari dirinya sendiri dan menikmati humor. Kita ingat cerita di dalam kitab suci. Ketika Yesus sendiri seringkali juga memberikan kritik-kritik kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melalui cerita-cerita yang bagi kita juga merupakan kisah-kisah yang ironis, kisah yang bisa ditertawakan. Bahkan ada seorang filsuf namanya Søren Kierkegaard yang menulis bahwa Yesus adalah guru humor ironis, master of irony. Yesus disebut sebagai guru ironi karena di dalam perumpamaan-perumpamaannya, jawaban-jawabannya seringkali tak terduga dan membuat orang mati kutu. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah tentang perempuan yang kedapatan berzinah yang dibawa kepada Yesus oleh orang-orang Farisi dan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pada waktu itu merasa tindakan itu harus dihukum. Dengan catatan-catatan lain bahwa di mana laki-laki yang juga ikut berzinah bersama perempuan itu, orang tidak pernah akan tahu. Tapi di luar itu semua, ketika mereka bertanya kepada Yesus, apakah perempuan yang seperti ini harus dihukum rajam? Apa yang dilakukan Yesus? Mari kita amati. Yesus tidak segera menjawab. Yesus justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia menulis di tanah. Entah itu dia mungkin menggambar, entah itu dia menulis sesuatu, entah itu dia sekedar coret-coret. Ia membiarkan orang-orang yang bertanya menunggu. Ia menarik pada tensi yang begitu tinggi. Seperti umumnya para pelawak umumnya juga memiliki kemampuan untuk menarik hal-hal yang kritis, yang lucu pada tensi yang tertinggi. Kemudian pada saat yang tepat memberikan kata-kata, memberikan ungkapan yang tak terduga, yang persis sama dilakukan Yesus. Setelah orang-orang yang menuduh perempuan itu dan ingin menghukum orang itu menunggu beberapa saat lamanya, mereka hening. Mungkin juga mereka menahan nafas. Mungkin mereka mendengarkan detak jantungnya sendiri. Mungkin mereka juga merenung-renung mengapa Yesus ini diam saja, malah dia mencoret-coret sesuatu di tanah. Di saat yang hening, di saat yang begitu seperti beku, tiba-tiba Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ia berdiri, itu suatu sikap untuk pewartaan kebenaran. Yesus malah mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa boleh melempari perempuan ini dengan batu. Ini adalah sebuah vonis yang membuat orang heran. Siapa yang mampu untuk melaksanakan hukuman ini? Jangan sangka Yesus tidak dalam tanda petik menjatuhkan vonis. Yesus menjatuhkan vonis, yaitu Yesus dalam arti tertentu memperbolehkan orang menghukum perempuan yang memang berdosa ini. Tetapi siapa yang mampu melakukannya? Tak pernah ada seorang pun yang tidak berdosa. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu maju kena, mundur kena. Habis serba salah, maju kena, mundur kena.
maju kenapa? Maju kena karena tidak mungkin mereka mengatakan sesuatu yang lain atau mengatakan Yesus tidak menjatuhkan hukuman. Toh Yesus memang sungguh-sungguh menyatakan pernyataan bahwa mereka boleh menghukum, jadi boleh maju. Tetapi mundur kena. Kenapa mundur kena? Ya, karena mereka tidak mungkin menghukum perempuan itu karena mereka sendiri tentu saja memiliki dosa dan kesalahan. Jadi kemampuan Yesus menyatakan hukuman itu membuat semua orang yang mengikuti cerita itu juga ikut tersipu-sipu dan malu, karena mereka juga termasuk kita suka sekali menghakimi orang lain, padahal kita tahu bahwa kita sendiri memang sebenarnya tidak pernah pantas untuk menjatuhkan hukuman atau mengadili orang lain. Ini salah satu kemampuan Yesus untuk berhumor, menyadarkan kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita seringkali terjebak, terjerat untuk menghakimi orang lain.